Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Samsam Channel. Hai guys, selamat malam sahabat semuanya yang ada di sana. Sekarang sudah waktunya malam dan berhubung saya juga baru rehat, jadi saya baru sempat bikin video lagi. Nah, di video kali ini saya mau review gaji di Taiwan ya teman-teman. Karena berhubung waktu kemarin-kemarin itu banyak banget yang nanyain, Sam berapa sih gaji di Taiwan? Sam di Taiwan itu gajinya berapa? Sekarang udah naik belum gajinya bla 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 bla. Dan kemarin juga masih ada teman yang nanyain di Messenger juga ya teman-teman. Nanyain, Sam reviewin gaji di Taiwan dong berapa, soalnya saya mau berangkat ke Taiwan kayak gitu teman-teman. Nah jadi saya mau reviewinnya teman-teman, tapi setahu saya saja. Nah sebelum saya mulai, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Selamat menonton. Nah, di Taiwan itu ada dua sektor ya teman-teman, sektor formal dan informal. Sektor formal itu termasuk kayak di pabrik, terus di panti jompo, itu buat TKW TKI lah. Yang dari Indonesia palingnya di pabrik, di panti jompo. Sedangkan kalau informal itu kayak misal PRT atau penjaga lansia di rumah, termasuk saya sendiri nih, saya itu informal ya teman-teman. Nah, untuk masalah gajinya itu, kalau formal itu waktu tahun waktu tahun sebelumnya sekitar 24 ribu dolar Taiwan ya teman-teman. Bisa dikalikan saja dengan kurs 515. Kalian bisa hitung sendiri ya. Terus sekarang kan udah tahun baru lagi nih, tahun 2022. Mungkin ada kenaikannya. Tadi saya lihat dulu ya guys ya, lihat info dulu di Google. Sekitar 25.250 dolar Taiwan ya teman-teman. Nah kalian bisa hitung sendiri, dikaliin saja, dikaliin kurs 515 ya, 515 kaliin kurs segitu, itu perkiraannya teman-teman. Sebenarnya untuk kursnya juga itu tiap harinya berubah-ubah, enggak netap. Jadi kita kira-kira saja 25.250 dolar Taiwan dikali 515, sekitar 13 jutaan deh. 13 juta untuk formal ya teman-teman. Sedangkan untuk informalnya itu, untuk gaji pokoknya masih sama teman-teman, nggak tahu nanti naiknya kapan, nggak tahu ada penaikan apa enggak. Karena saya sendiri masih gaji pokok masih 17.000 dolar Taiwan. Guys, ini slip gaji saya. 17.000 itu untuk gaji pokoknya saja ya, belum lemburannya. Di formal juga sama, yang 25.250 dolar Taiwan itu belum termasuk lemburan loh guys. Itu baru UMR-nya saja. Kalau bersama lemburannya mungkin nyampe 15 juta, 15 juta ke atas lah. Kalau sama lemburan itu formal. Kalau informal itu paling mentok-mentok sampai 12 jutaan. Tapi itu juga tergantung kita sama majikannya teman-teman. Jadi kita yang udah lama di Taiwan bisa negosiasi sama majikan, minta ditambahin gaji atau pengen ya dinaikin lah intinya mah. Kalau saya sendiri dinaikin juga enggak nuntut atau enggak minta ya. Itu majikan sendiri yang nambahin, dan ya tetap saya syukurin saja. Untuk kenaikan gajinya juga enggak tiap bulannya guys. Jadi saya dinaikin gaji cuma 1 tahun sekali. Jadi misal waktu tahun pertama itu masih 17.000 dolar Taiwan. Terus tahun keduanya itu ditambahin, jadi digenapin lah intinya mah. Waktu tahun
pertama kan 17.000 sekian, terus waktu tahun keduanya itu majikan nambahin digenapin jadi 19.000, dan untuk tahun sekarang 2022 itu majikan nambahin 1.000 lagi jadi 20.000. Alhamdulillah saja ya guys. Jadi gaji di Taiwan itu sebenarnya beda-beda tergantung dari kita dan majikannya. Kalau majikannya baik, kalau majikannya mau nambahinnya bisa lebih gede, lebih dari 10 jutaan. Segitulah. Sedangkan untuk sektor informalnya itu gajinya masih 17.000 ya teman-teman, belum ada peningkatan. Nah ini saya punya slip gaji saya ya, ini masih 17.000 itu gaji pokoknya saja. Terus ini uang lemburannya, kalian bisa lihat ini uang lemburannya, dan ini total gajinya. Jadi gaji pokok sama gaji lembur kita tambah, jadi totalnya segini. Tapi total segini itu belum termasuk potongannya guys ya. Jadi ada potongan akses sama potongan agensinya juga. Di sektor formal juga sama. Terus juga untuk medical tetap kita yang bayar ya guys. Jadi untuk totalnya, total potongan, ini total potongan, ini potongan agent, potongan ARC juga, ada potongan ARC itu kalau kita bikin ARC lagi ya kalau udah masa berlakunya habis. Terus di sini total potongannya segini, saya tidak mudeng. Nah, dan ini dia sisa gaji saya yang saya terima dari majikan. Ini sudah dipotong akses, dipotong agent, dipotong ARC, sisanya segini ya teman-teman. 17.000, ada yang 17.200 sekian, ada yang 17.800 sekian. Jadi enggak tentu guys, jadi tergantung lemburannya. Kalau misalnya satu bulan itu ada berapa minggu, misalnya kalau ada 3 minggu atau 4 minggu kan, maksudnya 4 minggu itu ada hari minggu minggunya 4 atau 3 kan ada loh guys. Jadi beda-beda ya guys ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Nah, sedangkan saya sendiri itu alhamdulillah majikannya baik, tanpa saya menuntut, tanpa saya minta. Tiap tahun majikan nambahin. Alhamdulillah ya guys ya. Jadi ini sisa gaji saya, tapi karena majikan saya baik, alhamdulillah majikan jadi nambahin gaji walaupun digenapinya guys. 17.000 ini saya catat karena majikan nambahin. Jadi gaji saya 19.000 itu di tahun kedua guys. Waktu tahun pertama itu tetap dari slip gaji. Dari slip gaji ya, sisa di sinilah. Terus tahun keduanya itu ditambahin 19.000. Dan ini sedang jalan tahun ketiga ya guys. Jadi majikan nambahin lagi 1.000, jadi totalnya 20.000. Alhamdulillah saja ya teman-teman. Nah, sedangkan saya sendiri di sini untuk kontrak kerjanya masih 6 bulan lagi guys. Sebenarnya saya bingung ini mau nambah atau enggak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulan lagi habis kontrak. Nah, sebenarnya yang kerja di informal itu banyak yang gajinya lebih gede dari gaji UMR ya teman-teman. Tapi itu juga tergantung dari kita dan majikannya. Kalau majikannya bisa dinegosiasi atau apa, kita bisa minta gaji lebih gede lagi.
apalagi sekarang masih pandemi ya teman-teman, susah banget memberangkatin para TKW ke Taiwan. Jadi majikan daripada menunggu TKW dari Indonesia itu lama, jadi masih mending majikan mempertahankan TKW yang sekarang masih bareng sama majikan. Majikan rela nambahin gajinya, tapi itu juga tergantung majikannya. Kalau majikannya itu baik atau kalau majikannya itu nggak perhitungan, majikan bisa nambahin. Tapi kalau majikannya pelit atau banyak pertimbangan, ya masih mending kita cari majikan lain. Soalnya ini bener-bener lagi apa ya, lagi majikan itu banyak membutuhkan para TKW ya teman-teman. Soalnya banyak yang habis kontrak juga, ada yang pulang, ada yang habis kontrak cari majikan yang lebih baik, ada yang nyari majikan yang lebih apa ya, gajinya lebih gede lah. Jadinya daripada majikan itu melepas TKW, masih mending majikan nambahin gajinya. Jadi ya pokoknya itu tergantung dari kita sama majikannya. Kalau majikannya baik, bisa saling negosiasi mah oke lah, gajinya lebih mantep. Tapi saya sendiri ya mau gimana lagi guys, udah dapat majikan baik juga udah bersyukur banget, walaupun gajinya ya segitu juga udah alhamdulillah lah pokoknya mah. Apalagi kerjaannya juga enggak terlalu berat, jadi nggak bisa nuntut apa-apa. Jadi ya udahlah, yang penting satu itu nyaman. Kalau udah nyamannya, nggak mau gaji seberapa pun ya tetap kita syukurin saja ya. Soalnya kalau gaji gede juga, kalau gaji gede tapi kerjaan berat, kerjaan banyak tekanan, itu juga kayaknya nggak mungkin kuat deh. Terus juga saya kan 2 kali ganti majikan ya teman-teman. Waktu di majikan dulu itu saya kerjanya di restoran. Di restoran juga itu kerjanya berat. Terus untuk masalah gajinya juga sama kayak di PRT. Jadi saya nggak sanggup. Dan di sini saya masih punya slip gaji waktu di restoran guys. Jadi saya lihat perbedaannya di slip gaji dulu sama slip gaji yang sekarang. Sebenarnya sama aja untuk masalah, untuk gaji pokoknya itu sama. Terus cuman beda lemburannya. Tuh, waktu di majikan dulu itu saya cuma 10 bulan ya guys. 10 bulan gak kuat karena capek banget sebenarnya. Sebenarnya sih nggak masalah, kalau masalah capek itu nggak masalah guys. Cuman yang masalahnya itu saya udah bener-bener sampai sakit lah, intinya udah sakit banget, pengen istirahat, pengen rehat, pengen minta libur, tapi majikan itu nggak ngizinin saya. Dan akhirnya bener-bener saya tuh pasrah banget saat itu. Terus ya alhamdulillah ada jalan, jadi saya keluar dari majikan yang pertama itu, dan sekarang alhamdulillah dapetin majikan yang lebih baik, tanpa diminta, tanpa dituntut. Majikan juga ngertiin nambahin gaji saya, walaupun gajinya ya alhamdulillah lah, intinya mah alhamdulillah saja ya teman-teman. Walaupun masih banyak yang di atas saya juga, yang lebih gede dari saya juga banyak, yang gajinya rata-rata juga banyak. Jadi ya tetap disyukurin lah. Yang penting kerjaannya nggak terlalu berat dan banyak anggurnya. Saya juga di sini berasa kayak nggak kerja, berasa kayak lagi numpang hidup. Nah itu dia ya teman-teman, masalah gaji di Taiwan. Untuk formal itu sekitar 25.250 dolar Taiwan, atau sekitar 13 jutaan, itu baru gaji pokok. Dan untuk informalnya itu gajinya sekitar 17.000 dolar atau sekitar 8 juta atau 9 jutaan. Itu belum termasuk lembur ya teman-teman. Dan bisa juga lebih, kalau informal itu antara 8 juta sampai 12 jutaan atau 15 jutaan juga ada teman-teman, tergantung dari majikannya. Nah segitu saja video dari saya.
Semoga bermanfaat. Semoga kalian yang masih dalam proses, yang masih di PT, yang mau ke Taiwan, semoga prosesnya diperlancar. Semoga kalian nyampe Taiwan juga selamat. Dan pesannya buat kalian yang masih proses atau yang mau ke Taiwan, tekadkan dulu niatnya, mantepin dulu mental sama fisiknya, karena memang untuk merantau ke negara orang itu tidak mudah ya guys ya. Harus bisa beradaptasi dengan lingkungan, apalagi di negara orang. Benar-benar harus siapkan mental dan fisik kalian. Jadi buat kalian semangat saja ya, mau jadi TKW Taiwan, TKW Hong Kong, Singapura, Malaysia, di Jepang atau Korea atau dimanapun, semuanya sebenarnya sama ya guys ya. Yang namanya kerja itu nggak ada yang enak, nggak ada yang enak guys, sama saja. Yang penting tetap semangat lah intinya, semangat dimanapun kalian berada, apapun kerjaannya, nggak usah minder, semuanya sama. Oke, segitu saja dulu video dari saya ya teman-teman. Saya ucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah mensupport saya, yang sudah menonton video saya. Semoga kalian sehat selalu, banyak rezekinya juga. Semoga Allah melindungi kita semua dimanapun kita semua berada. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat.